Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Syafi'i itu ngasih obat. Merenunglah kamu itu. Kalau kamu itu ini, biasanya gini loh. Orang itu biasanya kalau sombong, simple, benturkan dia dengan orang yang jauh lebih kaya. Misalkan ada orang sombong dengan kekayaannya. Temukan dia dengan orang yang jauh lebih kaya darinya. Dia secara otomatis akan diam. Misalnya, ada orang membanggakan mobilnya 1 miliar, 2 miliar. Lalu sombong dengan mobilnya, simple. Ketemukan sama orang yang jauh lebih kaya dengan dia ketika berjumpa, itu secara otomatis gak usah disuruh, orang itu pasti akan banyak diam. Sama ini. Jadi Imam Syafi'i itu ngasih sebuah perenungannya itu bagus untuk kita semuanya. Kalau kamu sedang sombong, ujub, maka sesungguhnya katakan sama dirimu, yang kamu cari itu ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Yakin amalmu sudah dapat ridhonya Allah. Padahal amal kita masih gini-gini aja. Yang kedua, nikmat mana yang kamu cari? Nikmat surga. Yakin bahwasanya apa yang kita cari sudah sepadan dengan nikmatnya surga. Dari orang-orang yang mereka terus berlomba-lomba di surga. Tidak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang kita ke Mekah itu. Bandingkan dengan ada orang yang mereka dari pagi sampai pagi tetap di masjid dan tidak mau pulang ke hotel. Dari situ aja kita sudah malu sebenarnya. Ya. Yang ketiga, kita harus tanya sama diri kita, kesengsaraan manakah yang kita ingin hindari? Kesengsaraan neraka. Yakin amal kita sudah menyelamatkan kita dari api neraka? Kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, kalau ada orang sombong dengan ibadahnya, kata Imam Ibnu Qayyim, maka sesungguhnya apa yang disombongkan? Ibadahnya belum tentu diterima sama Allah. Terus apa yang disombongkan? Apa yang diujubkan? Orang kok bisa ujub sama amal ibadahnya? Kata Imam Ibnu Qayyim itu dengan pertanyaan simple. Yang membuat kamu kagum dengan ibadahmu itu apa? Oh, ibadahmu saja belum tentu diterima oleh Allah. Makanya betul kan? Allah kan sudah mengingatkan kita. Ya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah dalam surat Al-Ghasyiyah. Berapa banyak orang beramal keletihan, kepayahan, tapi justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Loh, Masya Allah ya. Ada orang beramal saja, tapi gara-gara tidak ikhlas atau tidak mengikuti petunjuk Nabi justru mendapatkan neraka. Nah, kita juga khawatir kan, jangan-jangan ibadah kita juga belum tentu diterima. Kalau ibadah kita belum tentu diterima, terus apa yang kita kagumkan sama diri kita sendiri? Dan itulah salah satu perkara yang menjadi perhatian kita. Makanya akhirnya disinilah kita memahami betul, kita membahas bahwasanya ujub itu merupakan salah satu penyakit luar biasa, penyakit hati yang lembut. Saya tutup kajian kita dengan sebuah kisah nyata, bagaimana seorang Imam Ahmad ketika akan meninggal dunia. Dalam kitab At-Tadhkirah diterangkan bahwasanya Imam Ahmad itu ketika akan meninggal dunia, pada saat beliau prosesnya menuju kepada sakaratul maut, maka beliau didatangi setan. Sebagian riwayat itu ada yang mengatakan setan itu menggoda Imam Ahmad untuk masuk kepada agama Yahudi dan Nasara. Tapi sebagian riwayat ada yang mengatakan Imam Ahmad dibujuk setan untuk supaya ujub. Ketika dua setan itu mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kamu adalah ulama besar. Kamu adalah ulama yang hafal 1 juta hadis. Kamu adalah ulama yang dicintai orang. Diikutin banyak orang. Imam Ahmad. Dan ketika Imam Ahmad mendapati dua setan datang, menggoda hatinya untuk ujub dengan pencapaian hadis yang dia hafalkan, pencapaian makom ilmunya, pencapaian gelar keulamaan yang beliau dapatkan, setan itu datang untuk menggoda dia supaya ujub. Tidaklah Imam Ahmad mendapati dua setan yang datang kepadanya kecuali dia berkata, "Idhab, pergilah kalian, pergilah kalian." Dan segera Imam Ahmad beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah. Masya Allah ya, riwayat ini ada di dalam kitab At-Tadhkirah. Apa pelajaran yang kita peroleh? Setan itu goda kita untuk ujub kepada orang yang hari ini sudah meninggalkan dosa. Bukan hanya ketika masih sehat.
Bahkan ketika kita sudah mau mati pun setan masih menggoda kita untuk bisa menjadi ujub. Kenapa setan kok memilih temanya adalah ujub? Ya karena setan paling tahu ujub itu merusak paling cepat. Sebagaimana amal kita selayak pasir di atas batu, lalu dihujani dengan siraman hujan yang begitu deras. Tak tersisa apapun pasir di atas batu. Apapun. Itulah bahayanya ujub. Inilah yang kita pahami. Jadi ujub itu adalah dari kata ajaba, kagum kepada diri sendiri. Bedanya ujub dengan kiber. Kalau kiber merendahkan orang dengan perendahan-perendahan yang nyata. Lalu kita mendapati ada ujub yang di masa lalu tidak ada, tetapi hari ini jamak sering kita jumpai. Ujubnya manusia terhadap dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan dan dia telah torehkan. Padahal kita paham yang ujub terhadap amal ibadah aja merupakan sebuah perkara yang dibenci oleh Allah, apalagi ujub terhadap dosa dan kemaksiatan. Ujub itu ada dua, ada ujub yang masalah duniawi dan ada ujub dalam masalah ukhrawi. Ujub dalam masalah duniawi itu apa? Apapun perkara dunia itu bisa menjadikan seseorang itu ujub. Kacamatanya, kulitnya, awet mudanya, semuanya bisa menjadi ujub. Ya. Kecuali hati yang diberikan rahmat oleh Allah. Ada ujub yang kedua, ujub dalam perkara ukhrawi. Ujub terhadap keturunan orang mulia, ujub terhadap ilmu, ujub terhadap amal ibadah. Ujub terhadap amal ibadah dibagi menjadi dua. Ada ujub, ya, ada ujub terhadap ketaatan dan ada ujub atas komitmen ketika dia sudah meninggalkan dosa. Untuk mengatasi penyakit ujub itu, karena penyakit hati itu tidak bisa dilawan kecuali dengan merenung, yang dimulai dari titik ilmu. Imam Syafi'i itu mengatakan, merenunglah bagi orang yang ujub. Yakin amalmu sudah bisa mendapatkan hidayahnya Allah sampai kamu merasa bangga. Yakin amalmu itu sudah sepadan dengan surga. Ya, ketika kamu menjumpai banyak orang yang amalnya itu jauh lebih banyak daripada kita saja, yang kelihatan mata kita aja belum tentu jaminan mereka masuk surga, apalagi kita. Dan yang ketiga, yakin bahwasanya amal kita sudah bisa menyelamatkan kita kalau berjalan di atas sirat dari jilatan api neraka. Kalau Imam Ibnu Qayyim lebih real, beliau mengatakan, orang kalau ujub dengan amal ibadahnya, katakan sama diri, kamu yakin amal ibadahmu itu sudah diterima sama Allah? Belum tentu. Berapa banyak orang yang beramal tetapi tidak ada satupun amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub itu sebuah perkara yang jelas nyata. Ingin dicampakkan setan kepada hati manusia. Maka kita mendapati kisahnya tak dari Imam Ahmad. Imam Ahmad saja ketika beliau sakit berat menuju sakaratul maut, tidaklah setan datang kecuali menggodanya supaya ujub. Kalau Imam Ahmad yang sakit aja masih digoda dengan ujub, apalagi ketika masih sehat. Manusia itu pasti digoda dengan ujub. Dan semua orang itu bisa berpotensi untuk menjadi ujub pada apapun yang dia peroleh dan apapun yang dia dapatkan. Inilah bahayanya kalau kita tidak menyadari tentang proses ujub. Semoga dakwah kita, semoga ilmu kita, ketaatan kita, komitmen kita untuk meninggalkan dosa tidak menjadi sasaran empuk setan untuk menjadikan kita kagum terhadap diri sendiri. Waliyatubillah, nasallallahu assalamu alaihi. Kita berlindung dari penyakit ijabul mar'i li nafsihi, kagumnya manusia terhadap dirinya sendiri. Ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.